البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-50 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Ritual atau perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-50 ini adalah pembahasan mengenai sikap menentangnya mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Jadi mereka menentang, tidak meyakini, bahkan mereka mengingkari. Tidak mungkin Allah Ta'ala nurunkan kepada manusia sesuatu apapun, kata mereka. Nah, kita lihat sini, qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, al-mas'alatu al-khamsun, permasalahan yang ke-50. Qauluhum, yaitu ucapan mereka, ma anzalallahu ala basharin min syai', kata mereka. Allah Ta'ala mengisahkan tentang keadaan mereka, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia sesuatu apapun, katanya. Al-Qur'an pun tidak, kitab-kitab pun tidak. Nah, barakallahu fikum, wahyu pun tidak. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Asy-syarah. Qalatil yahud, orang-orang Yahud mengatakan, ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan untuk manusia sesuatu apapun, katanya. Tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Wa ma'nahu, maknanya ingkarur risalati kulliha. Pengingkaran mereka terhadap apa? Terhadap utusan-utusan seluruhnya. Jadi tidak ada rasul itu. Wa ingkarul wahyi kullih, dan juga pengingkaran terhadap wahyu seluruhnya. Walladzi hamalahum 'ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan di sini. Faktor apa yang mendorong atau membawa orang-orang Yahud mengatakan dengan ucapan seperti ini? Nah, kata beliau, walladzi hamalahum, faktor yang membawa mereka, yang mendorong mereka ala ma qaluh, terhadap apa yang mereka ucapkan adalah al-hasadu, ini penyakit hasad, penyakit iri. Ini terhadap siapa? Iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Yahud, mereka pengakuannya mengikuti jejaknya Nabi Musa alaihissalam. Namun padahal Nabi Musa alaihissalam dan juga yang tercantum dalam Taurat, perintah untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka iri, mereka hasad, tidak suka, akhirnya barakallahu fikum, terdoronglah mereka untuk mengingkari seperti ini semuanya. Faraddallahu ta'ala alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka biqaulih, dengan firman-Nya, qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nura wa huda linnas. Naam. Katakanlah, man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas. Siapakah yang menurunkan Alkitab, kitab suci yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya dan petunjuk untuk manusia? Siapa? Ai madumtum taqulun. Nah, selama kalian terus-menerus mengatakan Al-Kitabul ladzi ma'a Musa min indillah, kitab suci yang bersama Nabi Musa alaihissalam itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa Musa basyarun, sedangkan Nabi Musa adalah manusia. Falimadza taqulun ma anzalallahu ala basyarin min syai'? Kemudian kenapa? Limadza, kenapa kalian mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Berarti kalian tuh iri gitu loh. Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam aja kalian meyakini itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika giliran Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalian justru mengingkarinya? Fa hadza tanaqudun minal yahud la'anahumullah. Ini merupakan apa? Tanaqud, bentuk kontradiksi, bertabrakan
Nah, barakallahu fikum, dari orang-orang Yahud, la'anahumullah, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka. Hamalahum alaihi al-hasadu, perhatikan nih. Faktor yang membawa ucapan mereka tadi, nah, dorongan atau yang mendorong mereka berucap seperti itu adalah hasad sebabnya. Jadi penyakit hasad, barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Karena penyakit hasad adalah apa? Iri. Nah, barakallahu fikum, dia ingin kalau seandainya keistimewaan atau kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah, barakallahu fikum, dia menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya. Nah, karena dia tidak memiliki. Nah, ini namanya hasad, yang diartikan dengan iri yang tercela. Karena kalau hasad, barakallahu fikum, yang maknanya ghibtah, al-hasadu, hasad yang maknanya ghibtah, itu keinginan. Nah, barakallahu fikum, untuk menjadi saudaranya atau menjadi seperti saudaranya yang baik, atau saudaranya punya kebaikan, kemudian dia ingin menjadi seperti dia tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan pada saudaranya, itu namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Itu diperbolehkan. Nah, sehingga datang dalam sebuah hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, keirian, nah, barakallahu fikum, yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Nah, hasadnya seseorang kepada orang yang penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, nah, sehingga dia bisa, nah, berhujah dengannya, kemudian dia pengen bisa seperti si fulan itu, tanpa mengharapkan apa? Tanpa mengharapkan atau tanpa berangan-angan kebaikan itu hilang dari si fulan. Nah, itu boleh, tidak masalah. Yang kedua, hasad kepada orang yang punya harta banyak, karena dia bisa sedekah, bisa infak. Akhirnya kita berkeinginan untuk seperti si fulan, agar punya harta dan bisa sedekah juga. Tapi tanpa menginginkan, nah, kenikmatan yang ada si fulan itu hilang. Nah, itu diperbolehkan. Yang dilarang bagaimana yang dilarang, barakallahu fikum? Rasa iri yang diiringi dengan apa? Keinginan yang sangat kuat agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Ini terjadi ya, barakallahu fikum. Orang Yahud seperti ini. Hasad yang ada pada orang Yahud, mereka itu ingin kalau seandainya Nabi Muhammad itu enggak dikasih apa-apa gitu loh. Nah, biar Nabi Musa saja katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini, hatta kadzdzabu birrusuli kullihim, bahkan hingga mereka mendustakan atau mendustai para rasul seluruhnya. Wabil kutubi kullihah, dan bahkan juga berdusta atau mendustai, mengingkari adanya kitab-kitab seluruhnya. Min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka hasadnya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min ajli Al-Qur'an, dan juga karena dikarenakan Al-Qur'an, nasallallahu al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Bayangkan ini. Orang-orang Yahud terkenal mereka membunuh para nabi. Nah, barakallahu fikum. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Syahidnya mana? Wa qatlahumul anbiya. Naam, sanaktubu ma qalu, sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Akan menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terbukti mereka orang Yahud. Bagaimana? Nah, permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, terhadap agama Islam ini, dan tidak akan ridha terhadap kaum muslimin. Tidak akan ridha terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam hingga orang-orang tersebut mengikuti jejak dan langkah serta agama mereka. Walan tarda 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha orang-orang Yahud dan Nasara kepada dirimu. Nah, hingga apa? Engkau mengikuti jejak atau agama mereka. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini, fangduru ma yaf'alul hasadu bi ahli. Perhatikanlah, lihatlah apa yang diperbuat. Nah, barakallahu fikum, yang namanya rasa hasad, keirian terhadap pelakunya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya pelaku, orang yang memiliki hasad, bagaimana apa yang diperbuat oleh dia. Wa mislu qaul Jahmiyah, yang semisal dengan itu ucapan Jahmiyah. Jahmiyah kelompok sesat yang dipelopori, yang dikembangkan pemikirannya oleh Al-Jahm bin Safwan. Sudah kita sebutkan berkali-kali ya. Al-Jahm bin Safwan itulah yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah. Di antara pemikiran yang paling parah, nah, barakallahu fikum, adalah Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Kemudian yang paling parah juga, secara globalnya mereka meyakini Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Jahmiyah nisbah kepada Al-Jahm bin Safwan. Mengambil ilmu dari siapa? Mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham.
Al-Ja'd bin Dirham. Kemudian Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmu dari Bayan bin Sam'an, atau ada yang mengatakan juga Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut ibnu Ukhti Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahudi. Kemudian dia pun mengambil ilmu dari salah satu orang Yahudi dari negeri Yaman. Ayo bayangkan itu. Silsilah pengambilan ilmu barakallahu fikum atau pemikiran Jahmiyah ini. Wa a'udzubillah. Nah. Dan perlu diperhatikan meninggalnya atau matinya Ja'ad bin Dirham dan juga Al-Jahm bin Safwan itu dalam keadaan dibunuh, disembelih. Nah, adapun Al-Ja'ad bin Dirham disembelih oleh salah satu pemimpin waktu itu khalifah. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri waktu itu kejadiannya barakallahu fikum ketika Idul Adha. Jadi waktu itu beliau naik di atas mimbar, kemudian ayuhan nas, beliau seraya berkata, ayuhan nas, wahai manusia, dahu dhahayakum. Sembelihlah sembelihan kalian, hewan korban kalian. Fa inni mudahin bil Ja'ad. Sesungguhnya aku akan menyembelih berkorban dengan Ja'ad ini. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima, katanya. Perhatikan ini. Karena Ja'ad ini dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim kekasih, dan juga beranggapan bahwasanya Allah taala tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Fanazala minal mimbar fatabahahu. Akhirnya barakallahu fiikum Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri turun dari atas mimbarnya, kemudian menyembelih Ja'ad bin Dirham ini. Nah, tragedinya tidak jauh beda. Al-Jahm bin Safwan meninggalnya juga dibunuh oleh siapa? Oleh salah satu amir Khurasan. Salam ibnu Ahwaz. Salam ibnu Ahwaz. Ahwaz itu yang membunuh barakallahu fikum Jahm bin Safwan ini. Kita lanjutkan. Wa mithlu qaulul Jahmiyah, dan yang semisal dengan itu ucapan Jahmiyah, innal Qur'ana lam yanzil min indillah. Perhatikan ini. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kata orang Jahmiyah. Wa qaulu man qala, dan juga ucapan orang yang mengatakan innas sunnata laysat wahyan minallah. Sunnah itu bukan wahyu dari Allah, bayangkan ini. Wa inna ma hiya min ijtihadir rasul. Hanya saja sunnah itu adalah bersumber dari ijtihadnya Rasul. Ini keliru ya. Sangat keliru, barakallahu fikum, sangat keliru sekali. Bagaimana keliru, barakallahu fikum? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi as-sunnah juga wahyu, barakallahu fikum. Al-Qur'an jelas. Tanzilu min hakimin hamid. Turun dari zat yang maha bijaksana dan maha mulia. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Perhatikan itu. Itu yang paling jelas juga. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya itu bersamanya, yaitu apa? As-sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Min ayatillah Al-Qur'an wal hikmah sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya adalah wahyu. Barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan orang-orang mengatakan As-Sunnah bukan wahyu, itu adalah sumber ijtihadnya Rasul, itu adalah ucapan yang batil. Dan ucapan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala juga batil. Kenapa, barakallahu fikum? Karena kalau seandainya Al-Quran turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari bikinan manusia, barakallahu fikum, niscaya apa? Akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana min indillahi, law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu turunnya barakallahu dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai apa? Menjumpai perselisihan yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwasannya tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, qul law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Katakanlah kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, Al-Qur'an adalah kalamullah jalla wa ala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Naam, dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu, kemudian As-Sunnah juga wahyu. Naam, itu yang beliau sebutkan di sini bahwasanya orang-orang Yahud menafikan atau meniadakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an ataupun berupa As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, karena sumbernya adalah mereka hasad, iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.